Lanjut di part 2 untuk analisa minggu ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Cuman untuk teman-teman yang belum nonton di part satunya mungkin bisa cek link yang ada di deskripsi, mungkin bisa dicek terlebih dahulu. Oke, USD CAD ini sih masih tetap level-levelnya seperti yang minggu lalu, cuman ada update sedikit, itu ada di 1.3300 dan 1.3350 kurang lebih. Ini kalau dicek di time frame yang lebih kecil tentunya ini ada zona drop, bis drop ini akan kelihatan. Nah, sebagai support mungkin kita akan antisipasi dulu batasan terbawah adalah 1.3200 yang bertemu dengan zona demand, atasnya adalah 1.3250. Resisten untuk saat ini adalah 1.3300, kemudian 1.3350 dan mungkin maksimal fokus adalah 1.3375. Sebenarnya ini untuk USD CAD sih saya lebih prefer referensi ya untuk cari setup pembelian tentunya, tetapi tetap waspada soalnya ini ada dua yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah di sini zona demand ini mampu menahan atau enggak. Kalau misalkan nanti di hari Senin itu terkoreksi sedikit ke bawah, selama zona demand ini tidak di break di sini, mungkin cek konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame yang lebih kecil ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi pembelian. Tetapi dari segi target itu enggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu lanjut di atas ini karena masih terbatas, apalagi ini akan dampaknya kelihatan itu ketika hari Rabu itu rilis dari segi fundamental ya, jam setengah 8 malam dari Amerika. Tetap waspada potensi ini, planning ini mungkin bisa aja nanti rusak, ternyata harga drop ke bawah juga bisa. Nanti kita siapin untuk skenario alternatifnya. TP1 perkiraan ya, kalau misalkan ini valid, tapi hati-hati 1.3300 sebagai level sebagai psikologis price levelnya tetap waspada. Kalau misalkan nanti mampu tutup di atasnya, mungkin yang menjadi TP1 mungkin di kisaran 1.3350 kurang lebih di sini, dan TP2 adalah 1.3375 balik lagi. Terus sell mungkin akan terjadi jika satu kondisi break dulu zona ke bawah, break harga ke bawah, kemudian nanti level koreksi ini selama nanti ya tidak tutup di atasnya zona demand, kurang lebih di harga di atasnya 1.3270 kurang lebih di situ. Mungkin ini akan menjadikan referensial, tentunya nanti dari segi time frame yang lebih kecil juga perlu cek pola yang terbentuk itu seperti apa. Kalau keluar ditutup di bawahnya 1.32400 mungkin oke kalau mau di sell, mungkin cari harga di kisaran area tersebut, tapi targetnya sih nggak bisa jauh-jauh. Kita yang mesti mikirin yang ada di 1.3275 mungkin maksimum itu, sementara fokus yang ada di 1.31800 mungkin di sini. Kalaupun misalkan di gambar sebenarnya sih referensi ada dua, bisa cari ancang-ancang untuk cari setup pembelian itu di sini selama zona ini utuh, atau kalau misalkan nanti ada gap ke atas dan harga tidak mampu balik lagi ke bawah, mungkin referensi pembelian itu tunggu ketika ada penutupan di atasnya 1.3300 tapi targetnya tetap sama, tapi mungkin sebagai batasan untuk stop loss mungkin akan sedikit lebih lebar, itu aja. Jadi untuk setup cari pembelian di atasnya 1.330 itu mungkin bisa dijadikan referensi alternatif. Planning pertama tentunya adalah pembelian, mungkin nanti abaikan dulu ya, jangan langsung di buy di hari Senin, tapi tunggu pola yang terbentuk itu seperti apa. Saya lebih prefer nungguin harga masuk ke dalam zona demand dan tertolak di sini, ada konfirmasi pembalikan arah, baru referensi ini mungkin bisa digunakan. Untuk stop lossnya itu perkiraan ruang gerak sekitar 47 pip, itu ada di 1.3227, atau kita bulatkan aja biar gampang, itu ada di 1.3325. Kurang lebih di sini ruang gerak sekitar 50-an pip. Tapi sebagai targetnya balik lagi 75 pip ada di 1.3350, dan maksimum adalah 100 pip itu balik lagi yang ada di 1.3375 perkiraan. Nah, skenario buy alternatif yang kedua adalah kalau misalkan harga tidak mampu masuk ke dalam zona demand, saran sih tunggu di sini. Tetapi dari segi stop loss nanti akan dimajukan sedikit untuk mendapatkan risk reward 1:1, mungkin di atasnya 1.3300, kurang lebih di kisaran area tersebut. Karena pola ini belum terbentuk, kita antisipasi mungkin terjadi koreksi yang lebih dalam sebelum harga lanjut ke atas. Skenario buy bisa tercancel jika harga break ke bawah zona demand-nya, dan kalau misalkan terjadi koreksi itu harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 1.3266 kurang lebih ya. Di situ mungkin referensi sell itu nanti abaikan jika break, tapi nanti manfaatkan dari segi koreksinya
itu kurang lebih cari di kisaran level area 1.32400-an, tetapi dari segi risk to reward-nya mungkin stop loss bisa taruh di kurang lebih di 1.3290, kurang lebih di kisaran area tersebut. Itu ruang gerak sekitar 50 pip, dan targetnya hati-hati, mungkin cuma ada satu TP, ada di 1.31800, itu ruang gerak sekitar 60 pip. Jadi ini risk to reward-nya adalah 1:1. Next adalah USD Swiss atau CHF. Ini juga signifikan untuk turunnya, dan ini sudah beres, area channel ini sudah di break ke bawah dan sudah beres. Tetapi yang sebelumnya kurang lebih di sini kemarin itu ada zona demand, untuk saat ini berubah kembali menjadi level area atau zona supply yang didukung dengan resisten untuk saat ini 0.8950. Referensi ini netral dulu karena kita ada history low yang di sebelumnya itu mungkin batasan terbawah adalah 0.8825. Mungkin hati-hati di kisaran area tersebut. Ini mungkin akan ada satu referensi dulu aja, kecuali nanti ini kalau misalkan harga lanjut ke atas, mungkin tertolak di sini, mungkin akan ada sell di sini. Tapi kalau misalkan hari Senin itu nanti sampai sesi malam Amerika Open itu nanti ternyata turun terlebih dahulu, antisipasi dua zona. Yang pertama zona demand di sini yang didukung dengan support 0.8850 pertama di sini. Kalau misalkan break itu tunggu yang ada di sini. Selama harga penurunannya itu tidak mampu tutup di bawahnya 0.8825, referensinya adalah tetap cari setup pembelian. Berbeda cerita kalau misalkan ini sudah di break dan harga lanjut ke bawah, mungkin ini akan berbeda cerita. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Referensi pembelian mungkin tunggu dulu, mungkin lebih amannya sih tutup di atasnya 0.8850, atau syukur-syukur sih ini ruang gerak cuman selisihnya adalah 10 pip, ada di atasnya zona demand itu 0.88600, kurang lebih di atasnya level area tersebut. Mungkin referensi ini bisa digunakan, tetapi syaratnya adalah kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame yang lebih kecil, syaratnya tidak boleh membentuk low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Mungkin bisa dijadikan patokan antara 0.8850 sampai dengan 0.88400, kurang lebih di sini ya. Lewat dari sini ini jangan digunakan, mungkin bisa taruh pending order di atasnya, ini akan lebih oke tentunya. Tapi sebagai targetnya juga nggak bisa jauh-jauh. Perkiraan itu 0.8925 di sini sebagai TP1, mungkin maksimum TP2 itu masuk ke zona supply. Nanti kita cek lebih lanjut akankah tertolak, akan menjadikan referensi sell kembali di atas ini. Oke. Mungkin ini ada satu referensi aja pembelian tentunya. Cari kurang lebih di sini, tapi abaikan kalau harga ini break ke bawah. Nanti kita tunggu ketika ada konfirmasi pembalikan arah, terus penerusannya itu konfirmasinya mungkin cek di atasnya 0.8850, ini akan oke tentunya. Terus dari segi risk to reward-nya, stop loss mungkin bisa 50 pip, itu ada di 0.88100. Kalau kita bulatkan itu ruang gerak sekitar 55 pip. Tapi sebagai targetnya mungkin TP1 60 pip, maksimum TP2 adalah 85 pip, itu ada di 0.89500. Baru nanti kita pikirin akankah tertolak atau enggak. Cuman kalau di sini nanti tertolak, referensinya mungkin akan menjadi sell kembali, tapi ini akan lebih oke. Stop sebagai batasan untuk stop loss mungkin akan sedikit lebih kecil, tapi targetnya bisa maksimum di bawah. USD CPY. Nah, ini catatan karena ini berbeda. Mungkin selama dari Bank Sentral Jepang itu tidak ada intervensi, mungkin planningnya adalah tetap cari setup pembelian tentunya, tapi kita juga mesti antisipasi dengan batasan-batasan atau potensi koreksi yang lebih dalam tentunya. Tapi perhatikan history low yang sebelumnya itu ada di 141.25 kalau kita bulatkan ya. Nah, mungkin fokusnya maksimum sebagai support 14075, kemudian di atasnya yang masih mepet untuk saat ini adalah di 142, resisten 143, 144, maksimum adalah 145. Kemudian referensi tentunya pembelian, tapi abaikan jika ini break ke bawah. Tapi selama tidak membentuk low yang lebih rendah daripada tanggal 21 Juni, mungkin referensi akan tetap cari setup pembelian, tetapi ini amannya adalah tunggu penutupan kembali di atasnya 142, ini mungkin oke. Tapi dari segi targetnya ini juga lumayan. Sebagai TP1 mungkin ada di 143.00 dan TP2 mungkin bebas. Bisa 144 atau mungkin 145, ini mungkin oke kalau mau ditahan selama 2 minggu ke depan. Referensi cuma ada satu, tapi
Kalau misalkan ini nanti harga ternyata turun ke bawah dan tutup di bawahnya 141.25, jangan langsung diambil buy terlebih dahulu. Tapi ini fokusnya adalah yang ada di history low tanggal 21, mungkin lebih prefer nunggu buy kembali itu ada di kisaran 140.75, kurang lebih di sini mungkin akan lebih oke. Jadi ini fleksibel aja. Kalau misalkan terjadi di sini ya mungkin pembelian ada di atasnya 142, tapi kalau misalkan ini break ke bawah mungkin tunggu di atasnya 140.75 mungkin akan lebih oke. Jadi cuma ada satu referensi, tetap buy, tapi tentukan sendiri titik entry-nya itu di mana, tunggu pola yang akan terbentuk di minggu ini. Mungkin sementara karena pola belum terbentuk, abaikan dulu jika harga ke bawah. Nanti tunggu aja pembalikan arahnya di bawah, baru nanti kita cek yang ada di 142.00 kurang lebih sedikit di atasnya, mungkin pola yang terjadi itu seperti apa. Polanya mungkin akan ada gambaran lebih lanjut. Sementara di sini dulu karena polanya belum terbentuk. Ruang gerak untuk stop loss hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini lebih dari 100 pip karena volatility-nya juga memang gede. 110, 112 pip perkiraan untuk sebagai stop loss-nya, tapi sebagai TP1-nya hati-hati, hanya ada ruang gerak sekitar 85 pip. TP2 itu 185 pip perkiraan, maksimum adalah 280 pip kurang lebih. Jadi ini TP2 bisa di sini atau di atasnya juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kita lebih prefer di sini dulu. Kalau misalkan nanti pembalikan arah kuat ke atas, ini mungkin bisa di adjust ke atas nggak masalah. Tapi nanti cek di setelah hari Rabu mungkin akan kelihatan. Next adalah GBP JPY. Ini sama referensi, tetap cari pembelian karena sudah dites zona demand 182.38 sampai dengan 181.66 dengan support pendukung ada di 182. Ini tetap hati-hati. Akankah nanti hari Senin itu terjadi gap ataupun lanjut penurunan ke bawah? Kalau misalkan lanjut, mungkin yang akan menjadi fokus adalah 182.00. Selama harga tidak bergerak di bawahnya 182.00, mungkin tinggal tunggu aja. Sebenarnya ini sudah ada pola konfirmasi. Tentunya kalau di H1 mungkin akan lebih kelihatan, tetapi karena dua candle H4 berikutnya ini turun, mungkin kita akan butuh beberapa candle time frame H1 mungkin yang akan terbentuk untuk melihat strukturnya itu seperti apa. Akankah kembali bergerak ke bawah, zona demand break, lanjut ke bawah, atau justru masih tetap berputar-putar atau bermain-main di sini aja untuk dari segi harganya. Baru nanti keluar dari zona demand, tutup di atasnya 182.500 kurang lebih di situ akan menjadi referensi pembelian kembali. Tentunya sebagai targetnya TP1 183.25, maksimum adalah 184.00. Tapi tetap waspada, jangan langsung diambil jadikan planning untuk cari pembelian. Kita masih butuh pola lanjutan untuk ngelihat akankah ini valid atau tidaknya. Selama tidak tutup di bawahnya 182 ini mungkin oke. Tetapi kalau di bawahnya 182 mending referensinya di cancel dulu, tapi bisa digeser ancang-ancang cari setup pembelian lagi itu nanti di bawah. Tentunya di sini. Tapi selama ini belum terjadi dan tertahan di zona demand yang ada di sini, mungkin kita planningnya di sini dulu. 182.500 mungkin ya untuk cari setup pembelian. Tentunya untuk stop loss-nya itu hati-hati karena ini lumayan gede. Perkiraan sekitar 95 sampai dengan 100 pip itu ada di 181.500. Kurang lebih di sini itu ruang gerak sekitar 181.600-an ya, kurang lebih. Di sini ruang gerak sekitar 95 pip, tapi sebagai targetnya TP1 itu hati-hati karena ini lumayan karena mepet ya. Tapi ini fleksibel aja. Kalau misalkan nanti harga kuat ke bawah dan sudah ada konfirmasi sedikit atasnya 182 mungkin ini bisa digeser. Tapi kalau nggak ada, mending amannya tunggu di sini. Karena batasan teratas sebenarnya sih masih ada 185.00 di atas. Tapi kalau untuk dari segi minggu ini mungkin akan terlalu jauh terlebih dahulu. Fokusnya adalah 85 pip, TP1 maksimum adalah 158 pip maksimum ya, kurang lebih. Ini juga masih oke kok. Terakhir adalah Euro Yen. Sama statusnya adalah sebenarnya dari segi time frame yang lebih besar ini kategorinya adalah masih uptrend. Penurunnya ini adalah kategorinya masih tetap dianggap sebagai level area koreksinya, tapi level-levelnya mungkin yang perlu diwaspadain batasan terbawah mungkin 154, mungkin ini agak berat, tetapi 15475 mungkin yang akan menjadi fokus utamanya sebelum harga yang ada di 154.00. History low
155.50 ini mungkin fokusnya di sini juga mesti kita antisipasi. Kemudian resisten untuk saat ini 156, 15675 dan mungkin maksimum 158.25, sedikit berat mungkin ya. Karena ini juga bertumpuk zona supply, tapi ini sudah dites dan harga mampu reject ke bawah, mungkin agak berat. Nah, referensi tentunya pembelian, tetapi ini fleksibel aja, mau tunggu di atasnya 155, harga sedikit ke bawah selama tidak membentuk low yang lebih rendah dari tanggal 7 Juli mungkin oke. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, tutup di atasnya 156.00 mungkin oke. Dan sebagai stop loss, ruang gerak sekitar 90-an pip itu ada di 155.200 atau sedikit di bawahnya juga nggak masalah, tapi sebagai targetnya hati-hati TP1 ruang gerak itu kalau misalkan 157.00 90-an pip itu 1:1, maksimum adalah di kisaran area 158 sampai dengan 158.25, ini ruang gerak sekitar hampir 200 pip. Oke, ini referensinya untuk euro yen sih sebenarnya simpel, tetapi kalau misalkan membentuk low yang lebih rendah tentunya antisipasi mungkin ada di sini. Referensi pembelian, abaikan jika masuk ke zona demand, tunggu konfirmasi pembalikan arah, keluar dari zona demand mungkin ini akan lebih oke, tapi dari segi jaraknya stop loss mungkin bisa digeser ke bawah, ada di 154.300 ini juga oke. Jadi ada dua skenario, mungkin kita akan update yang nanti ya kalau misalkan ada waktu, tapi fokusnya sekali lagi fokusnya adalah 155.500 dan 154.75 terlebih dahulu. Ini akankah mampu menahan dari level area koreksi? Ada pola konfirmasi pembalikan arah baru lanjut ke atas. Oke, mungkin referensi minggu ini cukup sekian. Kalau misalkan ada waktu nanti kita akan update lagi perkiraan Rabu ataupun Kamis, nanti kita akan cek lebih dahulu. Sekian, terima kasih. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko tanggung masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.